Ya, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 10 Oktober 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir, edisi 9 Oktober. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Silahkan apabila Anda ingin melihat banyak saham dibahas untuk di F-Talk selanjutnya, silahkan isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Kita langsung mulai untuk menyingkat waktu. Apabila Anda belum subscribe, silahkan subscribe ya. Oke, kita mulai dari ISG. Hari ini ISG kembali melanjutkan rebound, namun penutupannya bisa dikatakan turun ya. Turun di H4 terpantau dia rejection di resist 6955. Kita cek di stock call, di mana di sini ada EMA 60 ya. Kalau kita perhatikan di EMA 60 ini dua kali ya diuji dan hari ini sesi kedua turun gitu ya. Dan kalau begitu ada potensi untuk pembentukan high low. Di sini ada gap di 6875 dan target kita di 6830 ya, itu paling tidak ke situ. Kita coba cocokkan. Di sini ada resist di 6925 ya, ini 0,2 dengan target support di 6870 dan 6780. Jadi di area 6830 di lower shadow ini di 6840 sampai dengan 6830 ini merupakan target turun terdekatnya jika ISG gagal bertahan ya, dan berpotensi turun hingga 6780 dan itu masih dalam proses naik, yaitu membentuk sebuah higher low ya sebelum naik kembali ke atas 7000. Jadi ya ini adalah kesempatan kalau terjadi penurunan. Kalau terjadi penurunan karena hari ini naik ya, kita mungkin lebih santai dalam mengakumulasi untuk investing ya tentunya. Dan peers pun hari ini distribusi beberapa saham dan besok mungkin ada sekitar 3 saham kita akan take profit ya. Kita akan menjual beberapa posisi yang kami perkirakan memang sudah mencapai TP gitu ya. Jadi member peer dan peers besok akan tahu sahamnya apa. Ada 3 saham yang kita jual, kita take profit. Ada beberapa saham memang baru, relatif baru, tetapi memang sudah mencapai TP dan kita harus jual dan kita harus tukar ke saham yang baru. Minggu kemarin kita sudah merilis satu saham baru untuk diakumulasi. Kemungkinan akhir pekan ini atau awal pekan depan kita akan merilis lagi satu saham yang layak investasi yang bisa di hold dalam waktu ya beberapa waktu ke depan, jangka panjang tentunya ya, dan untuk mengantisipasi window dressing sampai dengan kuartal 1 2024 ya, Januari effect dan sebagainya. Oke, seperti itu untuk ISG. Kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Tolong dibahas teknikal saham Prim. Oke, kita lihat teknikal saham Prim. Oke, saat ini Prim naik ya. Kemarin di perdagangan tanggal 2 Oktober naik dan breakout EMA 60 dan ini breakout untuk sekian lama sejak Februari 2022 ya. Jadi kenaikan ini relatif cukup signifikan gitu ya. Bagaimana teknikalnya? Ini potensinya adalah pullback sementara ini ya. Ke resist terdekatnya ini target yang mungkin akan dicapai yaitu di 167 ya. Ini mungkin bisa rally ke sana ya. Oke, tapi ini masih pullback dari tren turun. Kalau kita tarik trend line ya ini masih turun. Kalau kita lihat dari kenaikan pun masih di 0,2 seperti itu. Oke. Pak F tolong bahas BFIN secara teknikal buat trading jangka pendek. Oke, kita lihat BFIN. Oke, secara teknikal untuk jangka pendek untuk trading. Secara teknikal saat ini BFIN konsolidasi ya, terlihat konsolidasi di rentang support di 985 atau 1000 dengan resist di 1500. Ini cukup lebar sekali. Hari ini kenaikannya cukup bagus, potensi pullback dulu ya. Pullbacknya ini dengan target di 1190 kalau mau trading di situ. Target profitnya sekitar 8% dengan risk di 1040 itu 5%. Seperti itu. Maaf Pak Yef, saya menanyakan saham aman tapi yang diulas AMMN. Mohon maaf ya, namanya sudah malam, ini jam 8-an ya, jadi kita mungkin tidak fokus dan sebagainya, jadi mohon dimaklumi. Oke.
kita bahas aman. Oke. Nah, kalau ini saham ini konsolidasi saat ini ya. Kita lihat seperti ini, kita harus memperhitungkan konsolidasi ini berapa persen pergerakannya di area konsolidasi ini. Nominal kecil 120, kalau dia naik ke resist konsolidasi itu sekitar 7 sampai dengan 10% ya. Kemudian kalau Anda beli di harga saat ini, proteksinya di 116, 117 itu sekitar 2 sampai dengan 3%. Jadi kalau Anda mau trading dan mau memanfaatkan konsolidasi ini konsolidasi ya. Ya, tapi konsolidasinya ini di pergerakannya ini cukup lumayan karena nominal, lagi-lagi ya, nominal kecil kalau konsolidasi ya kenaikan 1 poin itu sangat berarti ya. Jadi ya tetap bisa ya. Kemudian proteksinya juga relatif cukup kecil ya, 2% sampai dengan 3% lah gitu. Misalkan Anda beli di 120 ini, Anda bisa pasang stop loss gitu ya. Ya harus dipasang stop loss ya, karena ini trading di 3%-an, yaitu di 117 atau 116. Kemudian nanti kalau misalkan ternyata terstop loss, Anda bisa tunggu di support konsolidasi di 108. Karena saat ini masih kecenderungan menguji resist, ya bisa coba untuk swing trade. Oke, seperti itu kira-kira. Tolong bahas NICL untuk jangka panjang dari fundamental, apakah NICL layak? Kita lihat NICL, apakah layak invest? Sebenarnya. Jadi kalau mau join peer atau peers, langsung hubungi admin ya di WA atau di Telegram. Nanti akan dibalas mungkin di jam kerja ya gitu ya. Ini ada yang ngechat. Oke, NICL saat ini fundamentalnya apakah layak invest atau tidak gitu ya. Kalau dilihat dari pertumbuhan kemarin di 2022 cukup signifikan dan cukup eksplosif gitu ya. Eksplosif di sini memang terjadi lonjakan yang signifikan, ratusan persen di atas sampai dengan di bawah. Bagus. Nah, kenaikan yang terlalu tinggi atau explosive growth seperti ini sangat rawan terjadi koreksi di tahun-tahun mendatang. Artinya kalau kita beli ketika sahamnya belum naik gitu ya, seperti yang kami lakukan di Temas ataupun di saham KIN. Jadi kita sudah melihat ke pertumbuhan tetapi harga sahamnya belum naik. Nah, itu bagus. Oke? Nah, masalahnya pertumbuhan yang ada di NICL ini terjadinya bukan sekarang tetapi di 2022. Bagaimana sekarang? Ini pertanyaannya. Apakah pertumbuhannya bisa menyamai atau lebih tinggi dari 2022? Gitu loh. Jadi kalau kita investasi itu kan kita tidak hanya melihat ke belakang, kita melihat ke belakang untuk memproyeksikan ke depan, gitu ya. Ini yang sering menjadi ya kekeliruan dalam berinvestasi, itu terlalu mentitik beratkan histori, tapi tidak melihat ke depan. Apakah pertumbuhan sebesar 2022 ini dapat diulang lagi atau tidak? Nah, kita cek sementara ini di kuartal 2 sudah mulai terjadi koreksi di atas, yaitu pendapatan sampai dengan bottom line atau laba bersihnya turun 77%. Artinya apa? Pertumbuhan di 2022 itu kemungkinan tidak akan dicapai dalam tahun ini ya. Bagaimana beberapa tahun ke depan? Kita melihat dari penurunan ini bisa dikatakan cukup agresif. Ini ciri khas dari cyclical ya, dan cyclical kalau kita lihat di saham-saham lain seperti let's say ya yang besar-besar, PTBA, ITMG, Anda lihat chartnya, Anda lihat kinerjanya juga. Yang besar ya, itu yang besar. Nah, apalagi yang memang ini berbeda ya, mineral ya mungkin ya, karena berbeda dengan energi batu bara dan sebagainya, tetapi sama-sama cyclical. Jadi apa? Ketika kita invest di emiten yang cyclical, kita harus tahu komoditasnya. Nah, komoditasnya apa? Dia revenue stream terbesarnya yang menyebabkan dia tumbuh dan tidak tumbuh.
gitu ya. Nah, itu harus menjadi fokus utama Anda sebagai investor. Nah, sekarang ini bagaimana menurut saya sahamnya NICL ini sudah merefleksikan kemarin kenaikan di 2022 sejak mencapai level 300-400 ini kita tradingkan di PTR juga ya. Sekarang ini NICL kemungkinan akan kembali ke 120-an gitu ya secara teknikal. Secara fundamental kemungkinan besar pertumbuhan ke depan tidak akan setinggi 2022. Ya, kita bicara seperti ini, datanya seperti itu. Ini perhitungannya nanti memang berdasarkan dinamika ya. Dinamikanya ini juga harus diperhatikan. Makanya kalau Anda mau berinvestasi itu, saya sarankan mencari pertumbuhan itu yang stabil. Anda boleh invest di saham seperti NICL, ITMG, PTBA, tetapi Anda harus tahu siklusnya. Siklusnya sekarang ini sedang up atau down. Ya, gitu. Jadi harus tahu. Oke, gitu seperti itu. Jadi menurut saya sekarang ini sudah fase decline. Malam Pak, mohon dibahas saham Wood untuk trading. Apakah menarik potensinya? Oke, kita lihat Wood. Oke, saat ini patah tren, ya, patah tren. Berarti potensinya adalah koreksi, lanjut turun ke bawah sini yaitu di 380 ya. Menarik nggak buat trading? Menurut saya ini perlu menunggu dulu ya. Karena rejection di 420 ini kemungkinan menandai potensi penurunan ke 380. Itu masih menunggu, belum tentu dibeli di situ ya. Gitu. Lanjut. Tolong bahas ADMR, target kenaikan jangka menengah. Kita lihat ADMR, apakah uptrend atau downtrend gitu ya. Jangka menengah kita menggunakan weekly gitu ya. Nah, ini target kenaikan yang pertama sudah kami sampaikan di 15.20 dan setelah tercapai, lihat ya. Setelah tercapai drop. Ini pembahasan sebelumnya, sebelum dia naik ya. Tuh. Kemudian drop dan target turunnya itu adalah di sini, di 11.50 ini. Kemarin sudah turun ke sini ya. Nah, target kenaikan yang pertama di 15.15 sudah tercapai. Target kenaikan berikutnya dalam jangka menengah ke berapa? Di 19.70. Itu ya, dua target itu sudah kami sampaikan di F-Talk sebelumnya. Selamat malam Pak Yep, minta tolong bahas strategi trading saham KIN, best buy harga berapa dengan target kenaikan yang mungkin dalam waktu dekat. Makasih sebelumnya. Kita lihat KIN. KIN setelah mencapai target kita di 10.90 langsung drop juga, kebetulan ya. Kita anggap kebetulan aja karena Yeftok ini kan saya cuma lihat chart, nggak ada ya, secara kuantitatif lemah lah, tidak sama dengan yang dilakukan oleh advisor di PTR dan Pierce yang sudah ada ukuran-ukurannya sehingga sangat ya lebih bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya. Nah, ini untuk KIN secara teknikal sekarang ini dia berada di uptrend line, relatif berada di support uptrend line, akselerasi ya. Nah, kalau kita mau beli di harga saat ini untuk trading ya, apakah menarik? Tentu saja menarik. Kenapa? Risknya tentu saja sudah bisa ditoleransi. Kalau kemarin pas naik ke 1.000 ya, seperti yang saya bilang waktu itu, ya ini sudah beresiko. Nah, kalau mau beli sekarang, risknya berapa? Misal Anda proteksi di daily, karena ini trading kita menggunakan daily ya, daily atau H4, itu 835 itu sekitar 3% sampai dengan 4% maksimal. Potensinya ke berapa? Kita masih melihat potensi setidaknya ke level 960. Di sini terdapat sebuah area, dua area 960 sama 930 itu sekitar 10%, 10 banding 3, 10 banding 4. Itu menurut saya sangat menarik. Kalau dia bisa balik lagi ke 1990 ya 1090 itu sekitar 25%. Jadi ya itulah strateginya, beli di dekat-dekat sini, proteksi ketat di 835 ke bawah. Seperti itu kira-kira. Pak PGO apakah double top? Kita lihat PGO. Oke, kita lihat PGO. Menurut saya belum. Kemungkinan ini akan menjadi koreksi. Ya mungkin double top ya. Tetapi double top di sini tidak saya artikan sebagai reversal. Karena dia memang sudah naik signifikan gitu loh. Ya. Jadi kalau double top ini terkonfirmasi neckline-nya di 14.30 akan kemana setelah terkonfirmasi? Kemungkinan akan koreksi di 0,3 yaitu di 12.80 ya. Reversal
double top neckline double topnya itu di 0,3, sedangkan ini di 0,2. Saya anggap ini akan terjadi ya downtrend minor atau tren koreksi itu tadi. Oke, karena sangatlah wajar apabila PGO ini koreksi. Dan jangka pendek, jangka menengah ya, karena ini sudah mengalami kenaikan yang signifikan, jadi mungkin saja akan terjadi koreksi hingga 1.300 atau 1.200 seperti itu. Sudah saya jawab semua apa yang ditanyakan di kolom komentar. Silahkan isi kembali di kolom komentar saham apa yang menarik untuk ditradingkan atau Anda mau investasi, silahkan Anda isi di kolom komentar, karena bertanya di Ftalk ini gratis. Anda nggak perlu jadi member, Anda nggak perlu bayar-bayar, Anda tinggal tulis di kolom komentar sejelas-jelasnya supaya nanti kita akan bahas di Ftalk selanjutnya ya. Baik, seperti itu. Apabila sudah kita jawab berarti kita sudah berada di akhir Ftalk malam ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton Ftalk malam ini dan Ftalk sebelumnya. Terima kasih yang sudah mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe, dengan share. Semoga apa yang kami sampaikan ini memberikan manfaat dan berguna untuk Bapak Ibu semua. Itu saja. Selamat malam dan selamat beristirahat.